Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Randy Adliansyah, NPM 0531200030. Di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Konstruksi Interblok. Latar belakang dari konstruksi blok itu yaitu konstruksi lentur terdiri dari lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban, lalu lintas dan menyebar ke lapisan di bawahnya konstruksi. Yang pertama ada lapisan permukaan, lapisan fondasi, lapisan bawah tanah, lapisan tanah dasar. Konstruksi interblok adalah konstruksi perkerasan lentur yang menjadikan interblok sebagai bahan lapis permukaan. Sedangkan lapisan fondasi atau base dan subbase memiliki persyaratan dan fungsi yang sama dengan perkerasan lentur jalan lainnya. Interblok atau yang lebih dikenal sebagai concrete block pavement CBC pertama kali diperkenalkan di negeri Belanda awal tahun 1950 sebagai pengganti konstruksi perkerasan jalan yang memakai batu dari tanah yang dibakar. Secara umum, bentuk interblok yang indah serta mahalnya aspal sebagai bahan perkerasan lentur dan biaya konstruksi dan perawatan perkerasan lentur jalan menyebabkan perencanaan jalan memilih konstruksi interblok. Lapisan permukaan baru mampu menerima seluruh jenis gaya yang bekerja. Lapisan merupakan fungsi sebagai satu, lapisan perkerasan penahan beban roda. Lapisan mempunyai stabilitas tinggi untuk menahan beban roda selama masa pelayan. Yang kedua, lapisan kedap air, sehingga air hujan yang jatuh di atasnya tidak meresap ke lapisan di bawahnya ya, dan melemah lapisan-lapisan tersebut. Yang ketiga, lapis aus. Lapisan yang langsung menderita gesekan akibat rem kendaraan sehingga mudah menjadi aus. Yang keempat, lapisan yang menyebar beban ke lapisan bawah sehingga dapat dipikul oleh lapisan yang mempunyai daya dukung yang lebih jelek. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apa keuntungan dan kelebihan konstruksi interblok? Yang kedua, berapa besar kapasitas konstruksi interblok? Yang ketiga, bagaimana perkerasan untuk interblok? Yang keempat, bagaimana cara pemasangan konstruksi interblok? Yang kelima, bagaimana cara pemeliharaan konstruksi interblok? Yang pertama, kelebihan dan kekurangan konstruksi interblok adalah kemudahan mendapatkan bahan dasar di pasaran menggunakan tenaga kerja manusia dalam jumlah besar. Peralatan sarana ketersediaan alternatif dan segi bentuk yang dapat memenuhi selera konsumen, serta kemudahan di perawatan. Secara menyeluruh, kelebihan yang didapatkan pada konstruksi blok menurut Sekel 1950 adalah pertama, tiap blok seperti batu bata dapat mudah diganti sebagian tanpa merusak konstruksi perkerasan secara menyeluruh. Yang kedua, perbaikan lapisan tanah dasar yang mengalami penurunan mudah dilakukan. Yang ketiga, bentuk ukuran, warna, serta pola pemasangan blok dapat mudah disesuaikan atau diatur. Yang keempat, dapat membentuk suatu daerah tertentu dengan menggunakan warna blok tertentu. Yang kelima, membutuhkan sedikit peralatan dan metode konstruksi sederhana sehingga tidak perlu tenaga kerja dalam keahlian khusus. Yang keenam, biaya perawatannya minimum. Yang tujuh, blok kuat dan awet tahan lama karena tahan abrasi, tumpahan, bahan bakar, dan minyak. Yang kedelapan, mampu menahan gaya yang ditimbulkan oleh gerakan membelok dan mengerem kendaraan. Bila mana diperlukan perkuatan lapisan fondasi, satu-satunya adalah melakukan pembongkaran sepanjang konstruksi. Yang kedua, jika ingin ikatan antar blok atau interblocking menurun, maka kekuatan konstruksi jadi menurun pula. Bila mana terjadi kerusakan kecil, seperti bentuk blok, ikatan antar blok, maka kerusakan tersebut akan berdampak pada keseluruhan konstruksi. Selain itu, kecepatan kendaraan di atas secara umum dibatasi antara 50 sampai 60 km per jam. Yang kedua itu ada kapasitas konstruksi interblok. Kekuatan utama konstruksi interblok terletak pada kemampuan mempertahankan interlocking antar blok, baik arah horizontal maupun arah vertikal. Komponen-komponen konstruksi interblok yang berperan utamanya interblok adalah Kainstein. Sini ada gambar Kainstein.
Nah, yang di atas itu ada fungsi batu beton pembatas adalah mempertahankan kekuatan konstruksi interblok agar tidak bergerak atau bergeser atau horizontal, sehingga kesatuan interblok dapat saling bekerja sama memikul beban lalu lintas kendaraan. Adanya Einstein merupakan implementasi prinsip kekuatan konstruksi jalan pada kekerasan merupakan implementasi prinsip kekuatan konstruksi jalan pada kekerasan jalan jenis Telford yang merupakan salah satu jenis konstruksi jalan kekerasan lentur. Prinsip distribusi beban lalu lintas kendaraan dan fungsi Einstein dapat dilihat pada gambar berikut. Di gambar ini ada well load, the bone, surface, unbound, gain layers, breadth. Bila Einstein gagal, failure, memikul beban horizontal. Maka keberadaan konstruksi keseluruhan akan gagal juga. Menanggung beban lalu lintas di antara seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar 3, Einstein yang gagal. Konstruksi interblok yang memiliki kekuatan dan kekokohan yang baik serta tahan beberapa bahan kimia membuatnya dapat digunakan di daerah-daerah yang memiliki beban barang dan peralatan yang amat berat. Seperti kawasan industri, daerah bongkar muat, kontainer, terminal penumpang bandara, daerah perparkiran. Konstruksi interblok memiliki kekuatan dan kekokohan yang baik menurut LI 2001. Yang pertama, kuat tekan minimum beton adalah K350. Pembatasan dimensi blok, di mana ketebalannya 6-12 cm, luas permukaannya kurang lebih 9 meter kubik, kerataan permukaannya 3 mm atau meter. Compressed stress block adalah 30 N atau milimeter, sedangkan tekanan pada tumbuhan kontainer sebesar 30 N atau milimeter. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konstruksi interblok dapat dilihat pada tabel. Nah, yang C, perkerasan lentur interblok. Secara umum, konstruksi interblok terlihat seperti gambar berikut. Ada potongan melintang konstruksi, tension beton, batasan interblok, pasir alas, lapisan pondasi, sebagai beton penyongkong, lapisan pondasi bawah tanah. Gambar 4, konstruksi interblok. Untuk dapat yang dilalui lalu lintas di kendaraan bongkar muat dengan kapasitas besar, heavy industrial traffic, defensi konstruksi interblok dapat dibuat seperti gambar berikut. Konstruksi interblok memiliki prinsip yang sama dengan perkerasan lentur jalan dengan 3 lapisan di dalam distribusi beberapa lalu lintas, subperkerasan dan ketebalan dari masing-masing lapisan. Dalam metode perkerasan lentur dengan 3 lapisan. Lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan lapisan tanah dasar. Di sini ada penggambaran lapisan-lapisan perkerasan lentur. Dapat dilihat dari gambar ini. Surface course itu paling atas, base course tengah, subbase course yang ketiga, red bed course terakhir. Di sini berdasarkan gambar di atas, SNN adalah parameter untuk menentukan ketebalan dari masing-masing lapisan, di mana SN parameter ketebalan jalan lapisan 3 atau di Indonesia dikenal dengan nama indeks tebal permukaan berkaitan dengan ketebalan lapisan 1, lapisan 2 D2 dan lapisan 3 D3 serta karakteristik material penyusun setiap lapisan. Kondisi dimaksud agar distribusi tekanan dari beban lalu lintas yang melalui dan ban pegangan kendaraan semakin mengecil di lapisan terbawah. Perumusan umum dari hubungan antara SN dan D dikemukakan oleh ASSHH Theo 1993 Yarda 2002, di mana M kubik M koefisien drainase lapisan 1 dan 2. Di dalam perencanaan perkerasan lentur jalan, lapisan permukaan biasanya berupa lapisan aspal. Secara umum, konstruksi interblok sangat tergantung kepada kinerja dari ikatan antar blok. Ada 3 macam jenis yang dapat terjadi konstruksi interblok atau cycle 1980, yaitu interlock vertikal, rotasi, dan horizontal. Interlock vertikal terjadi akibat pendesain gaya gesek dari beban lalu lintas kepada setiap blok melalui pasir di celah antar blok. Interlock rotasi dapat tercipta oleh ketebalan lapisan interblok yang memadai dan keberadaannya beton pembatas atau edge restraint dalam menahan gaya lateral dan beban kendaraan. Sedangkan
Interlock horizontal sangat tergantung terhadap pola pemasangan interblok. Ada 3 jenis pola pemasangan kebalapan yang dapat diterapkan pada konteks interblok, yaitu pola airborne, pola basket wave, pola stretcher. Yang pertama pola airborne untuk lalu lintas padan, pola basket wave untuk lalu lintas sedang, dan pola stretcher untuk lalu lintas sedang. Ini ada beberapa gambar tipe interlock yang terjadi pada konstruksi beton. Dilihat pada gambar ini, yang gambar 8 tipe interlock konstruksi Shekel 1980. Gambar 9 perspektif interblok Shekel 1980. Gambar 10 3 jenis pola pemasangan lapisan blok. Untuk menentukan tebal konstruksi memakai SNI 03 1732 1989 nilai 21 terdapat 2 kelas interblok, yaitu kelas 1 untuk konstruksi di terminal bus, kontainer, yard, taxiway. Kelas 2 untuk konstruksi tempat parkir, garasi, taman, dan trotoar, di mana masing-masing kelas memiliki nomogram perencanaan yang berbeda-beda, yaitu nomogram 1 PO 4,2 dan IPT sama dengan 2,5 dengan angka ekuivalen sumbu kendaraan lebih besar dari 103 untuk kelas 1 mode nomogram PT dengan angka ekuivalen sumbu kendaraan lebih kecil. Gambar 12 ini ada tipikal ketebalan lapisan pada konstruksi interblok. Ada jalan arteri, lingkungan, kolektor, kontainer yard, trotoar, tempat parkir. Konstruksi interblok berdasarkan SNI 1732 tahun 1989. Adalah indeks permukaan yang menyatakan nilai daripada keratan, kehalusan, serta kekokohan permukaan yang berkaitan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat pada konstruksi jalan lentur dikenal dengan 2 nilai IP, yaitu IPO dan IPT. IPO adalah indeks permukaan pada awal umum rencana perkasaan jalan, dan IPT adalah indeks permukaan pada akhir. Di dalamnya perkasaan lentur jalan, nilai IPO terus besar adalah lebih besar atau sama dengan 4. Sedangkan di dalam konstruksi interblok, nilai IPO terbesar adalah 4,2. Dari penentuan terhadap nilai IPO diketahui bahwa di dalamnya perencanaan baik. Tidak ada beberapa IPT. Yang pertama tuh IPT 10 yang menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak. Yang kedua tuh ada IPT 1,5 menyatakan tingkat pelayanan terendah. IPT 3 sama dengan 2,0 menyatakan tingkat pelayanan rendah namun mengalami konstruksi jalan mulai mengalami kerusakan. IPT kedua 2,5 menyatakan tingkat pelayanan yang baik dan konstruksi jalan masih baik. Di dalam perencanaan konstruksi interblok, nilai IPT dengan pada IPT 2,5 dan IPT 2,5. Nilai IPT tersebut memberikan gambaran bahwa konstruksi interblok bahwa dapat digunakan untuk lalu lintas. Yang D, pemasangan konstruksi interblok. Pertama-tama yang diperlukan adalah lapisan-lapisan atas dan lapisan bawah tanah. Setelah pemasangan lewat beton membatas kali 2002 pemasangan beton, pembatasan harus melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama ada pembuatan fondasi untuk beton. Yang kedua itu penggadaan benang pembuat lurus untuk menjadi acuan pemasangan beton. Yang ketiga itu ada setiap 10 meter pemasangan beton, pembasahan harus segera dibuat beton penyongkong. Setelah beton pembatas sudah terpasang di kanan kiri jalur jalan, lalu dilakukan pemasakan pasir sebagai alas lapisan blok. Pemasakan pasir alas yang terjadi acuan adalah ketebalan pasir harus seragam, yaitu 3-4 cm, dan digunakan untuk beda ketebalan pasir di sepanjang jalur. Yang ketiga itu pasir yang dipergunakan adalah pasir hasil penyangkang. Oh, amazing sekali ya. Blok-blok interblok terdapat 4. Pola pemasakan yang dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama itu pola anyam tikar. Ini yang biasa bisa dipakai trotoar. Pola tulang ikan 90 derajat. Ada pola susun bata. Pola tulang ikan 45 derajat dalam pemasakan blok-blok. Selain memperhatikan pola pemasakan perlu diketahui pola bawah. 1. Penggetaran. Yang kedua itu penggetaran harus dihentikan minimum 1,5 meter dari ujung blok terpinggir. Yang ketiga, penggetaran membentuk jalur tersendiri dalam arah melintang dan horizontal. Pemasangan pasir pengisi di celah-celah blok.
dapat dilakukan apabila seluruh lapisan blok sudah terpasang dan sudah mengalami penggetaran. Yang E ada pemeliharaan konstruksi interblok. Pengertian pemeliharaan pada konstruksi interblok adalah segala aktivitas perbaikan atau kerusakan ringan terhadap komponen-komponen konstruksi interblok. Untuk menghindari terjadinya kerusakan total dan konstruksi tersebut, kerusakan total konstruksi interblok biasanya ditunjukkan dengan melemahnya interlocking. Beberapa kerusakan yang dapat membuat interlocking melemah adalah sebagai berikut. Satu, adanya beberapa blok yang pecah. Dua, interlock horizontal terganggu, interlock vertikal terganggu, dan yang terakhir interlock rotasi terganggu. Secara garis besar, pemeliharaan konstruksi interblok mengacu terhadap pemeliharaan bagian-bagian dari konstruksi yang dapat mempertahankan interlocking berperan dengan baik. Bagian-bagian dari konstruksi interblocking yang mendapat perhatian di mana pemeliharaan adalah: yang pertama ada blok-blok konstruksi, yang kedua beton pembatas, yang ketiga pasir pengisi, yang keempat pola pemasangan. Di sini ada bab 3. Dari kesimpulan dari semua pembahasan ini adalah konstruksi interblok adalah konstruksi perkerasan lentur yang menjadikan interblok sebagai bahan lapis permukaan, sedangkan lapisan fondasi base atau subbase memiliki persyaratan dan fungsi yang sama. Dengan perkerasan lentur, jalan lainnya kekuatan utama konstruksi interblok terletak pada kemampuan mempertahankan interlocking interblok, baik arah horizontal maupun arah vertikal. Konstruksi interblok memiliki prinsip yang sama dengan perkerasan lentur dengan jalan 3 lapisan. Di dalamnya distribusi beban lalu lintas, suhu perkerasan, dan ketebalan masing-masing jalan. Konstruksi interblok sangat tergantung kepada kinerja atau ikatan antar blok. Interlocking. Ada 3 macam jenis interlock yang dapat terjadi pada konstruksi interblok. Yang pertama ada vertikal, interlock rotasi, interlock horizontal. Kerusakan total konstruksi interblok biasanya ditunjukkan dengan melemahnya interlocking. Beberapa kerusakan yang dapat membuat interlocking melemah adalah adanya beberapa blok yang pecah dan lain-lain. Secara besar, pemeliharaan konstruksi interblok mengacu terhadap pemeliharaan bagian-bagian dari konstruksi yang dapat memperhatikan interlocking berperan dengan baik. Sekian pemaparan mengenai konstruksi interblok. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Harap dimaklumkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.